Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar belum? Seperti yang kakak bilang sebelumnya, bahwa kita hari ini akan belajar tentang tema 3 yang berjudul Tugasku Sehari-hari. Subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Terlebih dahulu kita akan belajar mengenai pembelajaran 3, mengucap salam. Kita simak bersama ya, ada bacaan yang berjudul mengucap salam. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Jadi, tiap kali kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman, bertemu dengan ibu guru, kita wajib mengucap salam. Nah, mari kita berlatih. Pada lajur kanan ada bagian ucapan salam. Pada lajur kiri ada jenis-jenis agama yang ada di Indonesia. Ada 6 jenis agama di Indonesia. Yang pertama, Islam. Kedua, Katolik. 3, Kristen. 4, Hindu. 5, Buddha. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Sedangkan di lajur kanan, yang pertama ada salam sejahtera, Wide Dong Tian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Masing-masing bagian kanan dan kiri ada 6 bagian. Yuk coba kita cocokkan, kita pasangkan antara lajur kanan dengan lajur kiri. Yang pertama, agama Islam. Menurut kalian, ucapan salam yang sering orang muslim ucapkan ketika bertemu dengan temannya, ketika bertemu dengan sesama muslim, menjawab apa? Berucapkan apa? Ya, betul. Sesama beragama muslim, kita sebagai orang yang beragama Islam, tiap kali bertemu akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, ada agama Katolik. Sesama anggota Katolik akan mengucapkan salam sejahtera. Betul, bagus sekali. Lalu nomor 3, ada agama Kristen. Biasanya kalau sesama agama Kristen suka mengucapkan salam apa? Menurut sepemahaman kalian dan apa yang kalian lihat selama ini? Betul sekali, salam sejahtera. Lanjut, yang keempat, ada agama Hindu. Agama Hindu biasanya orang-orangnya mengucapkan salam Om Swastiastu, betul. Lalu ada agama Buddha. Biasanya akan menyebutkan salam Namo Buddhaya, tepat. Terakhir nih, ada agama Konghucu. Ucapan salamnya apa kalau agama Konghucu? Wide Dong Tian, betul, pintar-pintar semua. Diingat ya, ada 6 agama dengan 6 ucapan salam yang biasa diucapkan pada orang-orang yang beragama di Indonesia.
Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu, bagaimana perilakumu dengan teman yang memiliki salam berbeda. Diskusikan dengan teman sebangku boleh, dengan teman terdekat boleh. Diskusi ini bagaimana teman-teman memperlakukan, menghadapi teman yang memiliki agama berbeda. Bagaimana pendapat kalian? Terserah, boleh apa saja, sepahaman kalian, sepengetahuan kalian. Apakah kalau ada teman yang memiliki salam berbeda maka kita akan mengucilkannya? Atau kita akan menghormatinya? Bagaimana jawabannya? Diskusikan dengan teman sebangkumu ya. Oke, selanjutnya ada ayo berlatih. Urutkanlah harga alat tulis di bawah ini dari yang paling murah. Dapat kita lihat teman-teman, ada 3 alat tulis. Yang pertama ada pensil seharga Rp500, ada penghapus seharga Rp400, dan ballpoint seharga Rp700. Kita diperintahkan untuk mengurutkan harga alat tulis dari yang paling murah. Menurut teman-teman, alat tulis yang paling murah yang mana? Yang pensil, penghapus, atau ballpoint? Penghapus. Penghapus memiliki harga paling murah. Harganya berapa? Harganya Rp400 saja. Lanjut yang alat tulis yang paling murah kedua. Ayo, yang mana? Iya, alat tulis yang paling murah adalah pensil seharga Rp500. Pensil berada di urutan kedua setelah penghapus. Berarti secara otomatis urutan ketiganya adalah ballpoint dengan harga Rp700. Perintahnya kita disuruh mengurutkan harga alat tulis dari yang paling murah. Berarti urutannya adalah penghapus, pensil, lalu ballpoint. Jangan lupa ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, sudah belum? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, ini masih tentang 3 alat tulis tadi. Bedanya soalnya Siti memiliki uang 2.000. Barang apa saja yang dapat ia beli? Berarti misalnya Siti memiliki uang 2.000. Kalian memiliki uang 2.000. Kalau kalian memiliki uang 2.000, barang apa saja yang akan kalian beli? Boleh membeli pensil, boleh membeli penghapus, boleh membeli ballpoint. Jumlahnya terserah asalkan kalian dapat membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp2.000. Ayo coba dituliskan jawabannya apa? Nah, misalnya Siti memiliki uang 2.000 dan Siti membeli 2 pensil dan 1 ballpoint. 2 pensil berarti 2 kali 500 sama dengan 1.000. Lalu ada 1 ballpoint. Siti ingin membeli 1 ballpoint seharga Rp700. Berarti total uang yang harus dibayarkan Siti adalah 1.000 ditambah Rp700 sama dengan 1.700. Begitu ya. Jadi Siti harus menghabiskan uang 2.000 itu untuk membeli alat-alat tulis. Misal lagi, Siti membeli alat tulis penghapus 2. Berarti 2 kali Rp400 sama dengan 800.
Lalu Siti membeli ballpoint seharga 700. Berarti Siti total uang yang harus Siti bayarkan adalah Rp800 ditambah Rp700. Sama dengan Rp1.500. Masih sisa 500. Boleh Siti membeli pensil seharga 500 agar uangnya bisa pas membayar 2.000. Maka Siti berhasil mendapatkan 2 penghapus, 1 ballpoint dan 1 pensil. Pastikan jawabannya benar ya teman-teman. Lanjut. Pembelajaran 4. Budaya gotong royong. Pasti kalian tidak asing kan dengan kata gotong royong? Saling membantu, bahu-membahu sesama teman dengan warga. Nah, ayo kita mengamati budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Dapat kita lihat ya teman-teman, di sini ada gambar Siti, ada gambar Radit, ada gambarnya Ani. Mereka berempat sedang bergotong royong bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kalian pernah tidak bergotong royong kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah? Di sini Siti memegang tempat sampah. Dia akan membuang tempat sampah ke tempat sampah. Lalu ada Ani yang sedang menyapu dan membuangnya di tempat sampah. Ada Radit yang sedang menyapu. Dan ada Tony yang sedang mencabut rumput. Itu adalah bentuk ilustrasi atau bentuk gambaran bagaimana kita bekerja bakti. Nah, kakak punya tugas untuk kalian. Diskusikan isi teks tersebut. Menurut kalian isi teks tersebut tentang apa? Kemudian kalian simpulkan. Kalian ambil satu kalimat yang mencakup semua keseluruhan dari isi cerita. Kalimat pokoknya, ya. Ditulis di buku. Jangan lupa ya, diskusikan. Oke, selanjutnya mari berlatih. Ada daftar tentang berbagai macam agama di sekolah. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah siswa sesuai agama setiap kelasnya. Tugas kalian adalah mengamati. Ada berapa siswa yang beragama Islam di kelas 1? Nanti kalau misalnya ada siswa yang berjumlah 6 beragama Islam di kelas 1, maka pada kolom kelas 1 nomor 1 diisi 6. Apabila di kelas 2 yang beragama Islam ada 5, berarti kolom 2 nomor 1 diisi dengan jumlah 5. Begitupun seterusnya untuk agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita belajar mendata dan mengenal teman-teman sekolah. Mengenal agama setiap kelas masing-masing. Bisa ya kalian? Pintar-pintar kok. Nah, ini. Ayo berkreasi. Setiap kelompok memilih satu kelas.
Setiap kelas mencari informasi tentang agama yang dianut siswa pada kelas yang dipilih. Jadi kalian membentuk kelompok, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, disesuaikan dengan jumlah siswa pada kelas kalian masing-masing. Nantinya kalian akan memilih satu kelas yang akan kalian amati. Nantinya kalian akan menghitung atau mencari informasi. Ada berapa murid atau ada berapa teman-teman kalian di kelas tersebut. Misal kalian memilih kelas 3, berarti ada berapa teman-teman kalian di kelas 3 yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalian nantinya jika saat pengamatan berhasil menemukan, misalnya teman kalian yang beragama Kristen ada 4, maka pada kolom Kristen, pada 4 kotak kalian warnai. Kalian kasih warna biru, merah muda, hijau, kuning, terserah sesuai kesukaan kalian. Jadi cara kerjanya adalah setiap peta menggambarkan satu siswa. Kalau tadi misal ada yang beragama Kristen 4 siswa, berarti kotak yang kalian warnai berjumlah 4. Tidak boleh lebih ya. Begitu pula dengan agama Hindu. Apabila di kelas 3, di kelas teman kalian ada siswa yang beragama Hindu, jumlahnya 2 orang. Berarti kalian mewarnai kotak tersebut sebanyak 2 kotak saja. Begitu ya. Begitupun dengan kotak Islam, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Sama. Jumlah siswa disesuaikan dengan jumlah kotak. Lalu dikasih warna. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Sebelum membersihkan kelas, Siti membeli beberapa barang. Ada sabun, tisu, dan lap kain yang digunakan untuk membersihkan kelas. Ini ada gambarnya, gambar sabun ekonomi anti noda. Harganya Rp400. Lalu ada tisu, harganya Rp800. Terakhir ada lap kain, harganya Rp600. Ini adalah barang-barang yang Siti beli saat akan membersihkan kelas. Nah, mari berlatih. Siti akan membeli barang-barang di atas. Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya. Kita lihat ya teman-teman, ada 2 gambar. Gambar pertama adalah koin Rp500 sejumlah 3 koin. Lalu pada gambar kedua ada gambar 2 lembar 1000-an dan 1 koin Rp500. Kita akan menukar uang-uang ini yang nilainya sama. Yang pertama, ada 3 keping koin 500-an. Kalau kita tukar uangnya dengan harga yang senilai, maka kita dapat menukarnya dengan pecahan berapa saja. Ayo, boleh misalnya 100-an 15 koin atau 200 koin sejumlah 7 buah dan 1 koin Rp100. Bisa. Bagaimana? Apakah sudah ditulis jawabannya di buku masing-masing? Oke, jawabannya ada 2. Yang pertama, 1 lembar 1000-an
ditambah 5 keping seratusan. Jadi jumlahnya sama, 1.500 seperti jumlah yang ada di gambar. Lalu yang kedua ada 7 keping 200-an ditambah 1 keping seratusan. Kalau dijumlah berarti berapa? 7 keping 200-an ditambah 1 keping seratusan. Di jumlah ada 1.500, betul, sama ya, berarti dengan harga yang ada di gambar. Lalu gambar kedua ada uang 1.002 lembar dan 1 keping 500 rupiah. Kalau kita tukar dengan harga yang senilai, maka kita dapat menukarnya dengan pecahan berapa saja. Ayo kita pikirkan dan kita tuliskan di buku masing-masing. Nah, betul. Ada 2 ya. Yang pertama, 5 keping 500-an. Kalau dijumlah berarti sama, senilai 2.500 rupiah, seperti yang ada di gambar. Lalu yang kedua, ada 12 keping 200-an ditambah 1 keping 100-an. Kalau dijumlah, berarti hasilnya ada 2.500, sama ya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi kalau misalnya kalian akan menukarkan uang yang senilai. Pastikan uang yang kalian tukar nilainya sama, tidak boleh lebih maupun tidak boleh kurang. Terima kasih telah belajar bersama kakak pada pagi hari ini. Semangat belajar, jangan lupa patuhi Bapak Ibu guru, patuhi orang tua yang ada di rumah, hormati teman, baik terhadap sesama, rajin belajar ya. Nanti saat besar kalian pasti akan sukses. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.